Ada payung nggak? Aku tak pengajian karo payungan rapopo. Aku bener sama jurono ngono lho. Para hadirin, inilah bukti kerenya panitia. Payung saja tidak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah apa? Tur yo payunge warna janda. Ungu. Rono nutupine. Nah. Rene. Muah. Oh, kamu minta. Muah. Coba dijawab ibu bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Rene iki lho. Bapak Ibu rahimakumullah. Pengajian paling horor sedunia. Bahaya tah. Pengajian panas, payungnya kecil, cuaks. Ya Allah. Payungnya cilik, mini ungu gitu. Aku tersiksa. Kalau hadis ini yang membaca iki malah kayak payungnya bakul es. Acur wong kene iki. Ayo, la ilaha illallah. Malah kayak wong modal. Ulah. Halah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuman sampai jam 7 malam ya. Modar. Pengajian paling nyeni sedunia, pituruh. Tak eling-eling tekane patih kok. Iki Pak Lurah iki. Alah Pak Lurah. Wingi melu demo ning Jakarta ra Pak Lurah? Oh, demo barang yo ngono. Lurah ngajari sing ra bener. Oh. Mosok lurah demo njaluk perpanjangan 9 tahun. Ora usah wae ora dongake 6 tahun ping 3 amin. Nang wetengmu cilik ki ora ngene iki. Dosa pituruh ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, muslimat, fatayat, seanak cabang Pituruh Ranting Desa Kadalrejo, Kendalrejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar muslimat fatayat seanak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak fatayat. Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuman ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian, kiai disiksa sama panitianya. Ini kalau saya jadi panitia Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Ya. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, muslimat fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan fatayat dan muslimat, saya tidak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat dan muslimat soal bau? Bedanya satu. Kalau fatayat parfum, muslimat balsem.
Kalau fatayat itu kelasnya masih STNK Pak, setengah tua ning kenceng. Kalau muslimat ya Allah, satu lagi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tapi yang perlu Anda pahami adalah fatayat hari ini, muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya fatayat tetap pada akhirnya jadi muslimat. Kalau muslimat balik jadi fatayat nggak mungkin Pak. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah, saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada Gus? Perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu, Bapak Ibu pituruh tolong, ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Nggak punya suami tapi meteng. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo, ingat Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan, dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi begitu munculnya Hawa justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuma satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini wajah saya jadi garing. Wis panas, rono wedange, kere.
Inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes Pak, nggak bisa protes, dan mbok-mbok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang langgar lalu lintas kok perempuan, tobat. Bener nggak? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng kiri beloknya kanan, itu aja. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau, gitu. Muslimat. Yang jilbabnya coklat, insya Allah. Tambah parah. Luwih parah. Adam Hawa justru muncul masalah ketika adanya Hawa. Jadi mohon maaf, ibu-ibu bapak, mohon maaf. Kalau Anda bilang orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi solehah. Setuju ibu-ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat, Asrena, menikah di Jakarta. Saya memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya, bukan saya. Akhirnya degannya datang juga. Neng kono ki ya ana wong to kayak gitu. Sekali datang langsung 3. Ora kelempoken cangkemku iki. Seger ya seger cah. Matane ana stok kono. Seger ya seger ning masalahe wong ing ganteng sedotane ping. Jijiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu, Pak, saya bilang, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memberlakukan wanita seperti ratu. Makanya wong lanang pengen jadi raja gampang, Pak. Perlakukanlah istrimu seperti ratu. Pak polisi, Pak tentara. Wis, karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena dibalik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 2 matamu ngawur. 1 kok. Memangnya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita Pak Camat. Kalau seandainya saya menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Rasa melu-melu Pak Camat. Wetengmu gede men loh Pak Camat.
Ora kok masalah makmur Pak Kapolsek. Wong lanang ki wetenge aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah ngomong soal mendidik generasi nyuwun sewu. Betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Wes mulai panas raiku ya Allah. Ya Allah. Masa ya pengajian nganggo payung. Tapi saya banyak belajar dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Bakul es masih cair tapi. Nah Ibu Bapak rahimakumullah, kita lihat lagi betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja di raja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan Ibu Bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar, dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wali. Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asiyah ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asiyah. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat Fatayat Pituruh kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget, kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lu merasa aja Bu, kayak sing lanang kiai kok sing wedok bunyai ini kaya ngono tok. Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngrasani bunyai. Meneng kowe. Kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi tok? Kok kiai kok mlaku-mlaku dhewe tok? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Nggih. Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lah ngene kiai iki yo menungso, nggih napa mboten? Nggih. Kan aku jadi item. Kenon terus. Hei. Kenon meneh. Empuk katene. Wis. Kanggo cewek larutan iki yo tak pikir-pikir panitia niki yo aneh ya. Sak nggon-nggon gelas niki gelas es buah kok diisi kopi ya goblok to iki. Ki kopi model ngendi gelasnya kaya ngene. Alah roh pituruh. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai, istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah.
Maka nggak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman. Biasa mawon. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri solehah. Kayak saya Pak di Jambi, saya mau pengajian, jam 12 siang saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi. Karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules, saya bilang, aku pengen ngising-ngising. Ada nggak toilet? Panitianya bilang, Kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh, masuk rumah Pak. Saya kaget, di rumah itu ruang tamu, isinya foto saya semuanya. Dengan semua pose, miring, jengking, nungging, ngono kabeh lah pokoknya. Saya batin ini omahe sopo. Singkat cerita, saya ke toilet, kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf, santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini Gus. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya solehah. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu pituruh, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu muslimat teriak, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun yo rapopo. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum? Akan kita lihat. Ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki, gunakanlah dalil ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Gak boleh, yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat, dan tidaklah merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, Pak ngadep lagi.
contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih kokoh. Saya tadi Pak Kapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo. Oh, jam 6. Istri saya nyusul bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9, mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, jadi makanya kenapa kok perut saya kecil nggak kayak Pak Camat. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Ya Allah. Malah sing kono bengok sepil. Emangnya aku cowok apaan? Ini masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gila. Coba, niki nggih. Kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayate sing ari jalo kawamuna ala nisa niku sak janjane nanti akan dilihat wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik niku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bapak nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin. Ada hadis yang bunyinya begini. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Ada payung nggak? Aku tak pengajian karo payungan rapopo. Aku bener sama Jurono ngono lho. Para hadirin, inilah bukti kerenya panitia. Payung saja tidak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat apa? Tur yo payungnya warna janda. Ungu. Rono nutupine. Nah. Rene. Muah. Oh, kamu minta. Muah. Coba dijawab Ibu Bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Rene iki lho. Bapak Ibu rahimakumullah. Pengajian paling horor sedunia. Bahaya tah. Pengajian panas, payungnya kecil, cuaks. Ya Allah, payungnya cilik, mini ungu kiri.
Aku tersiksa. Kalau hadis ini yang membaca iki malah kayak payungnya bakul es. Acur wong kene iki. Ayo, la ilaha illallah. Malah kayak wong modal. Ulah. Halah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuman sampai jam 7 malam ya. Modar. Pengajian paling nyeni sedunia, pituruh. Tak eling-eling tekane patih kok. Iki Pak Lurah iki. Alah Pak Lurah. Wingi melu demo ning Jakarta ra Pak Lurah? Oh, demo barang yo ngono. Lurah ngajari sing ra bener. Oh. Mosok lurah demo njaluk perpanjangan 9 tahun. Ora usah Pak Lurah dongake 6 tahun ping 3 amin. Nang wetengmu cilik ki ora ngene iki. Dosa pituruh ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Wis yo, Pak Lurah tambah kita selawat kirin. Salatullah salamullah. Hop. Musik iki neng ndi? Oh, sing ngedram mung wedok kae. Alah. Wah, njajal duwe bojo kok drummer. Alah, sing lanang kampleng iki mendine. Oh, sik menengon dhisik. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aku ngaji lurai minggat. Oh, tenang. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adik Fatayat tahlilane saben malam. Mulih tahlilan padha nggawa rahmat yu. Berkat sing dipikir wong. Tahlilane saben malam. Mulih tahlilan padha nggawa. Ayo musik. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
meneh. Perempuan yang paling baik, yang paling murah niku sing maca wong wedok, aja wong lanang. Lak sing maca wong lanang dadine penjajahan laki-laki kepada perempuan. Ngelamar calon bojone sing lanang kondo, "Dik, rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing paling apik, wong wedok sing paling murah mas kawini." Niku nyuwun sewu akan dijadikan dalil bagi calon suami kere. Nggih napa mboten? Sing maca niku kudune wong wedok supaya ora kakean tuntutan karo wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, aku ngrumangsani wong wedok sing apik kuwi sing mas kawine paling murah. Aku ora usah njaluk mas kawin sing larang. Niku sing maca kudune wong wedok, ora wong lanang. Bu, maka saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah, rungokno dan. Komandane nyekeli payung karo ngene iki kempit niki. Iya. Namanya siapa Dan? Misbahuddin. Kamu tahu misbah itu artinya apa? Lampu. Udin agomo. Berarti aku kudune keyupan kuwi kepanasan kan kamu lampu. Rola cedak tentara itu dadi kelingan. Santri kula wingi daftar tentara ditolak gara-gara untune elek. Langsung panitia tak takoni, "Ngopo? Santriku enggak ditompo?" "Nyuwun sewu Gus, untune elek." "Iyalah, mung gara-gara untu elek ra ditompo to Dan. Kamu harus paham Dan, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan ya ra." Nah, saya ini dibalik. Dalam hadis disebutkan, Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pertanyaan saya, sing maca hadis niki lanang napa wedok? Lanang napa wedok? Lanang. Ciri wong lanang sing apik iki nyekel payung sing suwe, ora gantian dilit-dilit. Men 5 menit ganti. Mau Solehuddin iki sapa iki? Khalilur Rahman. Kumismu jijiki lur mbok dikerok. Malah kaya lele. Mau tentara sakniki Banser. Hebat pundi tentara napa Banser? Oh Banser. Tentara gajian Banser enggak gajian no. Lagian tentara banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, SK-nya rapayu. Kalau hadis yang menyatakan Kanjeng Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istri, niku sing maca ora wong wedok, tapi wong lanang. Supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Mila nyuwun sewu. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok, mergo dianggap luwih kuat tinimbang wong wedok. Maka di situ tahu posisi, endi tugase wong lanang, endi tugase wong wedok. Mila mbiyen kula pas rabi senajan to kula kere, saya larang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Bu, wong wedok niku tulang rusuk bagian kanan napa kiri? Ternyata setelah diteliti,
Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Iya. Ciri-ciri wong wedok sing apik pengajian orang nyelonjor ke tungkake. Wah, iki selonjor ngene. Orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Aku di sini, kok kamu di situ? Aku di sini lagi. Nah, gue tak kayak duit, be. Bola. Keluar sak jam, tambahin meneh. Namu sak mene. Nah, ibu bapak, kula takon supaya tidak salah pengertian. Sakjanjane wong wedok niku kerja angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Tapi harus tahu diri, tahu posisi. Sadar diri, sadar posisi. Lah Khalilur Rahman tambah satu lagi, sadar rai. Pira apa? Rabi rong le. Dereng, umurmu pira? 30 rong rabi lah. Kowe bid'ah. Kanjeng Nabi selawe tahun rabi, kowe 30 tahun ra rabi. Kowe berarti bid'ah dolalah. Tur manukmu nganggur lur. Dongake muga-muga mulai pengajian banjur Khalilur Rahman langsung rabi. Amin. Karo rondo anak 15. Amin. Maya. Yang tambahin meneh nggih golek mas kawin. Kowe nutupi sing kono mundur dikne lho. Aku kemanasan aku maju di dini loh. Mundur di dini mana? Ora apa-apa wong 200.000 kok. Perempuan itu boleh kok bekerja. Buktinya apa? Coba kita lihat An-Nahl 97. Di situ ada resep supaya hidup kita itu indah. Hidup kita itu nikmat. Pengen bu hidupnya indah bu? Pengen mboten hidupnya nikmat? Nih, tak wene resepe. An-Nahl 97. Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan juga boleh bekerja. Tapi kalau saya memang dari awal walaupun saya miskin, saya melarang istri saya untuk bekerja. Karena saya punya prinsip, wong wedok ki jangankan kok duwe penghasilan dhewe. Bendino dinafkahi, bendino diwenehi duit, kadang-kadang karo wong lanang wae tetep wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Medeni. Nggih mboten Pak Camat? Alah, mbok camat ning kantor galak kaya ngapa? Ning omah ketemu bojone, kik. Iya mama. Ora mungkin wong lanang menang karo wong wedok ora ana ceritane. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu.
Tapi seorang laki-laki tidak akan berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Bisa dikerawus raimu Pak Lurah. Bu, seneng ngunjuk madu mboten? Lak pengen ngerti asli napa palsu mang takon kula. Kula ahli nih madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Kalau madu asli nggak mungkin dirubung semut. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jajal Pak Kapolsek. Madu campur lemon, bagus untuk orang pilek. Madu campur jahe, bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri, perang dunia ketiga. Aja mau jajal Pak Lurah. Masa gagal-gagal lurah tekan ngomah ya selato-latone ra payu. An-Nahl 97. Nanti coba Anda lihat di rumah. Isinya apa? Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falyannahu hayatang thayyibah. Niki resep urip kepenak. Barang siapa beramal soleh min dzakarin au unsa, mau laki-laki mau perempuan, sing penting tumindakmu apik, kerjane bener. Kowe dadi pedagang ya dadi pedagang sing apik. Dadi banser ya banser sing apik. Ciri-ciri banser sing apik, nyekel payung dari awal sampai akhir tidak boleh diganti. Cah bujang kok kuat. Berarti lara kuat dengkulmu wis kanggo ya. Jenengan amila solihan, polisi amila solihan sing apik, camat amila solihan, lurah amila solihan. Bagaimana amila solihannya lurah? Gampang. Siji, ojo demo. Nomor loro, berikanlah BLT kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena lurah ki paling repot, karena selalu saja dicurigai soal pembagian BLT. Kenapa lurah repot? Soalnya lucu nih wong pituruh, BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku-ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Akhirnya lurah bingung, didom sing rumangsa kere senajan to sugih ora kebagian, akhirnya membuat fitnah. Aku ora kebagian mergo BLT-ne karo lurai didumke dulur-dulure dhewe. Ada yang bilang seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Milo sepanjang pengajian cangkeme ngerokok terus. Mergo stres mikir rakyate. Bu, siapapun man sapa wonge, sapa wae pokoke yang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, min dzakarin aw unsa, mau laki-laki perempuan sama. Ini menunjukkan apa? Emansipasi, bahwa laki-laki dan perempuan itu kodratnya, mohon maaf, posisinya sama dengan takdir yang berbeda. Sama saya dengan Mas Banjar Khalil ini. Mohon maaf Mas Khalil, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Mayan 200.000. Tambahi. Seket. Pekerjaanmu apa ning omah Le? Ngarit. Oh ngarit. Ngarit sebulan untuk piro? Ngarit limpan. Oh mangan meduse dhewe. Ya. Kowe kudune tukang ngarit aja kumis jenggot wae. Men kaya wedhus.
Sesuk insyaallah Gus Miftah mlebu surga sing mayungi Khalil. Ning ya kuwi Lil, aku kelon karo bidadari awakmu mayungi terus. Lumayan lho Lil, kowe ndelok aku kelon lho Lil. Iki ndang rabi yo. 30 tahun kok ora rabi Lil. Nemen lamun sunat Lil. Sunat ora. Ala-ala yo golek sing penak ngono lho. Wis sunat urung? Lah ora sunat, tak kei dhuwit kowe sunato ning Jepara. Bentuke apik Lil, ukir-ukiran. Kayak gitu sama, kayak kunci gitu. Wah sunat nang Kebumen Purworejo, bentuknya mau kayak dawet. Dawet ireng. Kayak minat pengajian ke Purworejo pindah ke Kebumen lewat jembatan Butuh. Diambil kayak kalau supir guru. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Lah iya toh, jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ku padha karo Gunung Kidul ana tempat piknik. Jenenge tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tak paham kowe? Ngerti ra Lil? Mbae sing pasti rondo lho Lil. Rondo. Nggih. Nggih. Rondo. Rondo. Rene tak kae dhewe. Tak jodohke karo Khalil. Kedua mempelai telah masuk ke dalam. Namanya Sinta. Kasih. Kasih. Kasih tanpa aura. Umurnya berapa? 70. 70 Mbak? Loh, 70 segaul ini ya? Kakak jiwa. Masih punya suami? Masih. Tenang nih. Soalnya ini cintamu ketemu jembatan. Halo, kalian ini barang apa ini? Tidak, dalamnya tinggi. Kerjasari. Kerjasari itu tinggi. Mriki. Hitung puluh tahun untungnya tasik utuh. Tasik, jari tasik normal. Asik. Ngomong-ngomong gitu tidak. Nggih. Kadal, kodok. Dengan di tak jawab, kita lakukan jawab pakai duit. Nama Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden Jokowi. Bapak. Jokowi ini loh. Jokowi. Nama Presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa ya? Karena kondang-kondang ya. Jadi siapa jadi? Iya kan siapa? Gus kita. Oh Gus kita. Berarti kondang ngaku kalau Pak Wapres. Camatnya jadinya siapa? Camat Tuli. Ada. Orang ngerti, orang kondang memang, orang kondang. Kok untuk camat? Lah kakak duit untuk beli apa? Tumbas bakso. Oh bakso. Kamu seneng kental ya? Bakso 20.000. Wis ene. Tolong atas aku. Tapi kudu maca Pancasila dhisik. Kowe mundur lho. Diwaca wong sakmene mbane apal tak kei 200.000. Pancasila 1. Diterokke dhisik. Kamu kesusu sih kan. Kemayu. Kasih. Jenenge kasih. Ulangi. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil
adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4, 5. Alon-alon. 3, 4, 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Coba. Kok iso? Kok burung ya? Oh iya burung. Sangel, angel. Masih doyan burung. Burung dara wi lho. Wis entek duitku. Men padha karo Khalil 250. Oh, damel tumbas no. Kok ngene wae iki ngopo ya kowe iki? Damel tumbas napa? Tumbas napa-napa mawon. Sarem sing rata Mas. Sarem men rata cangkeme. Oh, ben minten kata. Mungkin bojone traktir nggih. Bojone namine sinten? Sarji Surya Pramono. Oh, Sarji Surya Pramono. Anake pinten? Sekawan. Kawan mangke dalu malam Jumat tasik yasinan mboten. Yasinan mbok. Mboten. Yasinan kok. Gemes aku. Tas. Monggo kaduran. Matur nuwun. Nggih. Ikhlas. Kiai diajari ikhlas. Kene. Malah takon ikhlas ora, kurang ajar toh? Iya, wis. Iki mbae sapa iki jane? Ya Allah, mumet dasku. Saya tak ngombe dhisik, kowe kene aja minggat kene wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bialil badri ya Allah drame tok salatullah salamullah ala Tuhan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin
wasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Sing banter tangan diangkat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, bawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah, di ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Sing banter salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli wingko di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Terakhir sing banter salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Keselera. Oh masih kuat, aman. Tambahi. Nanti duitku mau hilang. Nah, saya akan meneh. Pengajian amplop era jelas. Lah dirampok karo Khalil. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, sing ora payu bocahe iki. Dolan ning sawah adus ning kali,
Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi ora wani. Lagi siring nggih Khalil, patah hati. Tuku bawang kleru mrica. Khalil wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Apa Bu? Kacamata dibuka. Aku buka kacamata rondo pingsan tak kandani. Emangnya aku cowok apaan? Mbuh lanang, mbuh wedok, anak 97 niku. Selama dia konsisten dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya saya bersyukur ibu-ibu itu ngumpulnya bersekutunya dalam muslimat. Mbak-mbak bersekutu di dalam fatayat. Insya Allah meminimalisir hal-hal yang negatif. Amin. Teng Jakarta niku Bu, kula nate ngisi pengajian ibu-ibu arisan. Niku sekali arisan pasoke 100 juta. Jadi wong selawe begitu saarisan entuke 2,5 miliar. Wakeane ya Allah. Ngene. Ana sing roke dawa tapi belekane sakmene. Gelak lungguh disilake ngene iki set nih. Aku pengajian nang ngarepe ya Allah. Kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali, ya Ali la tajbi'in nadra fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Begitu kula ndelok langsung tak pindah set ternyata ana meneh. Luwih gede. Aku rambatin. Kok apik. Loh, maksud kula napa? Begitu Anda bergabung di Muslimat Fatayat, itu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda beramal soleh. Niku lak sing arisan 100 juta Bu nyuwun sewu manggone hotel bintang 5. Kudu kursine sing empuk. Jajal bandingkan dengan keikhlasan ibu-ibu Fatayat, duduk apa adanya. Betul? Tapi dari awal sampai sekarang hatinya bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Kenapa? Melihat kiai idola. Wah. Ngono lho. Ngene lho bener kita cewek. Jaga pandangan. Oh peteng. Lugu banget peteng Gus. Wis diwalik. Nah, rapopo. Oh panas. Wis ireng rapopo. Dene peteng Gus, ya kuwi bedane tiang listrik karo tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Niki tepat Bu. Kenapa? Karena kalau Anda berada di organisasi yang baik, akan tertular kebaikannya. Kalau organisasinya baik, yang berkumpul di dalamnya orang baik, tumindak baik, maka akan menular. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di lingkungan yang jelek, orang-orangnya jelek, akhlaknya jelek, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Kumpul sing apik mawon urung mesti iso dadi apik, apa meneh kumpul sing elek. Mila kula seneng jenengan lenggah teng mriki panas, senajan tungkake slonjorke kaya kae. Paling asam urat. Asam urat kula tambani, makin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asamnya, watune nggih nutuke urate niku mari. Prakteke Pak Kapolsek.
Duduk apa adanya, bahkan ono sing ra nampa snack. Nggih mboten? Kebagian snack kabeh napa mboten? Ya ora apa-apa kowe ra urun kok. Protes. Oh jenengan snack angsal. Serau lu go ngarep. Iki mbake lu go ngarep tanpa tiker. Wah ning kono tak dongake. Yang duduk tanpa tiker mudah-mudahan pulang pengajian little body. Amin. Gatel kelebon wedi. Kalau berkumpul di organisasi yang apik, nyuwun sewu. Mila nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ya. Kenapa Pak Jokowi perintahkan ketika Rapimnas TNI Polri apa? Awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara, istrinya berada di lingkungan ustadz radikal umpamanya. Kudu diawasi. Lah, saat ini nyuwun sewu. Ibu-ibu proteksi HP-nya. Kalau WA grup nggak penting, nggak usah terlalu banyak ikut WA grup. Setuju? WA grup niku nyuwun sewu, suwe-suwe kula delok niku malah akeh maksiat. Nggih mboten? HP kula niku iso dihitung, paling WA grup namung 5. Kanca kula niku 50, 70, mergo kabeh melu. Kadang-kadang nyuwun sewu diposting ning kene, diposting ning kono, diposting ning kono. WA grupnya banyak, isinya sama. WA grup teman SMA, isine mau ngrasani kanca. Ayo, mila kula mboten kula ana wong, Gus, tolong masuk WA grup para kiai. Kula jawab pun mboten usah, derajat kula mboten kiai. Kula mboten usah direbokke WA grup. Semakin sedikit WA grup semakin baik. Apa meneh kadang-kadang WA grup ya Allah. Pun biasa-biasa mawon to. Bojo kula niku nyuwun sewu, satu pun arisan orang duwe. Kanca metu ra duwe. Bojo kula niku lak metu ning mall niku kudu ana kula. Mangkat metu ning ngene maratuwa kula man kudu kali kula. Lah mboten ijine ping 70 tak kandhani. Abah nembe ngaos tek pundi? Aku ning Jakarta yang. Kan aku setia. Kamu tahu istriku manggil aku apa? Say. Bukan sayang, syaitanir rajim. Pun saniki lan jenengan pengen dadi wong apik ora usah kakean WA grup. Niku lho akeh madharate tinimbang manfaate. Nggih napa mboten? Saniki kasus perceraian diposting ngrasani. Lesti kepiye? Nglaporke dhewe dicabut dhewe, lho malah cerewet. Wong sing nglaporke Lesti, sing dilaporke ya bojone Lesti, kok sing cerewet wong pituruh. Niku berarti napa sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Cuaks. Ayo. Bu. Mbuh lanang mbuh wedok. Sementing tumindak apik. Min dzakarin aw unsa, laki-laki perempuan wa huwa mukmin. Dan ingat, tetap dalam koridor sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri wong iman miturut Kanjeng Nabi niku sing digawe mboten angel-angel yu. Dadi lak jenengan nglakoni niki insyaallah jenengan termasuk tiyang beriman. Napa men ciri-cirine? Coba jenengan pirsani. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ayo, bagaimana caranya? Ngerti tamune kepanasan, dipayungi. 300.000. Kok Bu Kasih mau hilang ya berkait duit ya? Seh, kowe neng ndi sih? Langsung bakso. Ternyata ibu bapak, standar orang beriman itu oleh Kanjeng Nabi Pak Camat digawe sing enteng-enteng. Oh, cirine wong iman ki sing mulyake tamu. Mila lak duwe tamu jenengan sing seneng mulyake, duwene wedang tamune diwedangi. Duwene sarapan tamune disarapi. Duwene degan tamune didegani. Duwene payung tamune dipayungi. Duwene susu tamune di gawe ke susu cok susoni. Oh coba delok meneh ciri wong beriman ki mau masih kuat. Oh mantap.
Muga-muga wasilah mayungi Gus Miftah aku ndang oleh bojo. Amin. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Melu ngaji aku nih sarkem dulu. Kowe ngerti sarkem ra? Alah rupamu gayane ra ngerti. Gedeng aku. Gayane mboten Pak karo batin. Mbak-mbak sarkem kuwi pekerjaane dodol kroto. Kowe ngerti kroto ki apa? Pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Khalil. Coba delok meneh ciri wong beriman. Koridornya orang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mila wong iman sing apik kuwi sing paling apik dengan tetangganya. Enggak boleh congkrah. Mila cara wong biyen mbah-mbah dhewe niku napa? Untuk komunikasi antara satu dan yang lainnya, omahe ra diwenehi pager tembok, tapi diwenehi pager dong katuk. Antara satu rumah dengan rumah yang lain diwenehi wit katuk. Tujuannya napa? Sore-sore sing tangga siji golek katuk, tangga siji ning golek katuk dalam rangka sosialisasi. Sakniki rata-rata omah dipageri tembok dhuwur. Akhirnya ra ngerti karo tanggane. Nggih napa mboten? Niku biasane kelakuane wong sugih. Mila kula kandha wong sugih kalau wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih omahe dipageri dhuwur. Wong kere omahe ra ono sing dipageri. Sing dimageri apa nggih mangan wae kurang. Lebih hebat wong sugih napa wong kere? Kere. Nyatane kok wong sugih pagere dhuwur-dhuwur. Mila aja semena-mena dengan tetanggamu yang miskin. Ayo saya tak takon. Kowe lak mantu sing gelem cethik geni wong sugih napa wong kere? Sing gelem gawe wedang sugih napa kere? Kere. Kowe mati sing gelem ndudah kuburan wong sugih napa kere? Sing gelem ngangkat bandosamu sugih napa kere? Hidup Khalil. Tambahi. Ya wis. Iki mulai pengajian si Khalil satu wedhus iki engko. Bangkrut aku. Niat rabi. Kowe lak saiki rumangsa kene ndang rabi yo. Wong rabi iki mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah bayi. Cangkem. Sing duwe anak wedok ngacung, sing ora rabi. Sing gelem ngepek mantu Khalil ngacung. Innalillahi wa inna ilaihi tidak ada satupun yang mau sama kamu. Tapi karena kamu baik dengan saya, kamu saya doakan sejumlah-jumlahnya Khalil segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. STMJ sudah tua masih jomblo. Ora apa-apa, tolong atus sekakae. Cek, apa meneh? Sing gelem ngepek Khalil mantu ngacung. Ora belas. Kok kene kok jaremen. Sing pengen duwe mantu kaya Gus Miftah ngacung. Kali. Tas dia ngacung iki lho. Sakit. Oh kalah saing. Kalau mungkin mau kalah saing, yuk kalah rai barang lho. Buangnya kalah saing. Oh sadar lagi. Loh tapi sadar nih. Anaknya Nabi Adam ini sing rupane elek malah bojone ayu. Nah,
Lah sing lanang ganteng sing wedok, kan rupamu elek. Insyaallah sesuk bojomu ayo. Remuk. Wow, mukminun, ciri-ciri wong mukmin iku wau, sing enteng-enteng mau. Lak masak sayur aja nganti tanggane, mung kena ambune, ora kena sayure. Mila dawuh Kanjeng, kalau kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tanggane iso diwenehi sayure. Wah, kok pelit men lho ya kowe iki. Kok malah mung kuah iki lho. Kula niku seneng tradisi ibu kula teng kampung ibu kula teng Lampung niku, Pak. Sakderenge poso, sakderenge bodo niku saling memberi. Kene ngetri tanggane kono, kono ngetri kene, muter. Lah teng mriku tasik ngoten niku napa mboten? Pertahankan. Itu tradisi yang baik. Ngeraketke paseduluran. Wong Jawa niku nyuwun sewu. Panganan niku masalah sepele, tapi ojo nganti disepelekke gara-gara panganan. Mula napa lak kula ngomong kali bojoku, lak pengajian kowe nggawe sego kudu luweh turah. Lak nyuguh tamu mok punjuli, luweh apik kakean daripada kurang. Sing kurang sapa? Panitia pituruh. Yo wis ra apa-apa wong ora urun kok. Uruna paling yo ora akeh. Mau pas aku selawatan ana kotak infak. Nggih ta? Lak dompetmu ana 100.000, 50.000, 1000 mesti mak cemplungke 100.000 napa 1000. Jat. Aku mau kasih 250. Kowe promosanmu. 350. Tambahi matamu, tambahi wae. Kowe 1000 iki lho. Ayo. Tindak pengajian delok kiai infake 1000. Tindak kebun binatang Gembira Luka ndelok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Sawat tenan. Aku erosi aku. Oh emosi kok erosi. Wa mukminun. Lah wis sing lakoni tumindak apik, mbah lanang mbah wedok dadi wong iman, apik karo tangga, apik karo dulur. Apa janji Allah? Falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Pertanyaannya ngeten, Gus, kok kula sakniki dereng urip kula dereng apik? Mungkin awake dhewe urung tumindak apik. Pancinglah kebaikan Allah dengan kebaikanmu kepada tetanggamu. Kebaikanmu kepada sesamamu. Maka Kanjeng Nabi dawuh, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong saudaranya manakala saudaranya mau menolong saudara yang lainnya. Manakala sang hamba menolong saudaranya. Dadi lak kula lagi nulungi si Khalil, kuwi padha karo aku lo mancing supaya Allah nulungi kula. Niki sing dadekke ora panas, ora kok mergo payunge Khalil. Mergo Gusti Allah mboten ngersake kula kepanasan, wasilah payunge Khalil. Tambahi meneng. Lah kula percaya sing dadekke ora panas Khalil, lah kula musrek kok piye? Ha iya. Nggih mboten? Nggih. Oh senajan to kula dipayungi karo Khalil, lawan ngersake panas kula tetep kepanasan. Nyatane lawan ora ngersake ora bakal kelakon. Kula niku tahu diwenehi hotel. Kula tahu dadi tamune Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Digaweke hotel bintang 7. Semalam regane 15 juta. Kula malah ra iso turu. Mlebu kamar mandi ndelok isine kamar mandi. Mlebu WC ndelok toilete kaya ngapa. Mlebu ruang tamune, mlebu kulkase tak deloki. Malah mataku kok ketapet. kuwi umpama sing turu ning kamar kuwi Khalil,
Kuwi ora bakal nglekan ning dhuwur kasur. Ning toilete wae mesti wis nyaman kuwi Khalil. Kula isu-isu acara ketemu Pak Prabowo. Gimana Gus semalam istirahatnya? Alah dan malah belas reso turu. Loh, kenapa Gus? Apa hotelnya kurang bagus? Enggak, iku ngono. Nyuwun sewu, soalnya apa? Mergo Gusti Allah ora ngersake kula turu. Kula niku kadang-kadang mun nyuwun sak teng luar kotane kok. Jam 1 mlebu hotel, jam 5 wis kudu mangkat meneh. Ora iso turu. Mila jenengan niku iso turun kumpul nikmat yang luar biasa. Kathah wong ngetokke dhuwit kathah supaya iso turu. Jenengan rame ora usah ngetokke dhuwit iso turu. Buktine pengajian ning kono kamu ngap-angop. Ya ora usah diseneni wong kuwi nikmat. Nggih napa mboten? Lah ora iso angop malah bahaya. Ning yo ditutup ababmu mambu. Umum aku ngaji kowe turu ya ora apa-apa kok. Ning ingat, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk cangkeme gedang kluthuk mateng sacengkeh. Wong sing ngantuk lambene ah nggih mayu kowe dhewe iki piye kerene kok. Bu, mila nyuwun sewu. Kok awake dhewe hari ini merasa hidupnya belum pantas? Maka yang perlu kita lakukan adalah memantaskan diri. Dan ketika kita berada di muslimat, yakin organisasi ini bisa menjadikan kita umatnya Kanjeng Nabi sing pantes. Amin. Wis ta yakin mawon. Wong nyatane kebaikan itu bisa menular kok. Buktine apa? Sing dipayungi kula. Camat karo Kapolsek yo melu iyup. Ngono kuwi lho camate ya kurang ngajar. Rezeki anak soleh Gus. Alah rupamu mat. Rezeki anak soleh. Kowe berarti Pak Dan Ramil ora soleh kae ngarang wae. Ya men rapana selawatan meneh. Sholli wa sallim daiman. Allah sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sing banter bareng-bareng sholli wa sallim saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh
aja temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana saling demi kejayaan bangsa Indonesia. Tangan diangkat. Saling wasalim daiman alam hada. Saling wasalim daiman alam hada. Wal ali wal asab bibang qadwahada. Wal sekali lagi musiknya berhenti sing banter kurang banter iman alamada al ali wal asad biman qadwa ada wal ali wal asad biman qadwa ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, disitulah saya ingat dengan satu hadis qudsi, Ana ingda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Lah jenengan pengen apik, Allah apik kalian jenengan, jenengan kudu apik dengan sesama. Mudah-mudahan muslimat menjadikan kita orang yang baik dan bisa membaikkan. Amin Allahumma. Sudah jam 5:30 pengajian selesai. Aku capek. Sholawat sudah, ngaji sudah, uangnya dirampok sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.